Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai matematika kelas 5. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang debit air atau debit. Debit adalah aliran zat cair per satuan waktu. Debit termasuk kecepatan. Debit berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Satuan ukur debit adalah volume zat cair per satuan waktu. Contohnya liter per detik, liter per menit, dan liter per jam. Untuk memahami materi debit, kita akan menggunakan segitiga rumus debit. Di mana pada segitiga rumus debit itu terdapat huruf D, V, dan T, di mana D sama dengan debit dan V sama dengan volume, T sama dengan waktu. Berikut ini cara menggunakan segitiga rumus debit. Jika kamu ingin mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan, sehingga yang terlihat adalah huruf V dan T. Maka rumusnya adalah V bagi T. D sama dengan V per T atau V bagi T. Kemudian untuk mencari rumus T atau waktu, maka kita tutup huruf T dengan tangan kita, sehingga yang terlihat adalah V dan D atau V bagi D, sehingga rumus T atau waktu sama dengan V per D atau V bagi D. Kemudian untuk mencari rumus volume, maka kita tutup huruf V dengan tangan, sehingga yang terlihat huruf D dan T. Nah, karena huruf D dan T ini sejajar, maka itu adalah tanda perkalian, sehingga rumus dari V sama dengan D kali T. Agar lebih mudah memahami materi debit dan penggunaan rumusnya, langsung saja kita mengerjakan latihan soal berikut ini. Dani mengisi tanden air dengan volume 120 liter selama 1 menit menggunakan keran air PDAM. Tentukan debit keran air PDAM tersebut dalam liter per detik. Dari soal tersebut diketahui V sama dengan 120 liter dan T sama dengan 1 menit. Yang pertama, untuk menyelesaikan soal tersebut adalah kita rubah waktu yang awalnya 1 menit ke detik, sehingga 1 menit sama dengan 60 detik. Karena yang ditanyakan adalah debit keran air, maka kita tutup huruf D, sehingga yang terlihat adalah V dan T. Atau rumusnya adalah D sama dengan V per T atau V bagi T. Jika sudah diketahui rumusnya, langsung saja kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi. V dan T nya kita masukkan. Cuma untuk yang T kita menggunakan yang sudah perubahan menjadi 60 detik, sehingga D sama dengan 120 per 60 sama dengan 2 liter per detik. Jadi debit keran air PDAM tersebut adalah 2 liter per detik. Itulah soal untuk mencari debit keran air. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua adalah Benny mengisi kolam ikan yang memiliki volume 300 liter menggunakan pompa air dengan debit pompa air sebesar 5 liter per detik. Berapakah waktu yang dibutuhkan oleh Benny untuk dapat memenuhi air di kolam tersebut? Dari soal tersebut diketahui
V atau volume sama dengan 300 liter dan D atau debit air sama dengan 5 liter per detik. Pertanyaannya adalah berapa waktu, sehingga yang ditanyakan adalah T, maka kita tutup huruf T, sehingga yang terlihat adalah huruf V dan D. Maka rumusnya T sama dengan V per D atau V bagi D. Jika sudah diketahui rumusnya, maka langsung kita masukkan angka yang ada pada diketahui tadi ke dalam rumus tersebut, sehingga T sama dengan 300 per 5 sama dengan 60 detik. 60 detik dapat kita rubah ke satuan menit, sehingga menjadi 1 menit. Maka waktu yang dibutuhkan oleh Benny untuk dapat memenuhi air di kolam menggunakan pompa air adalah selama 60 detik atau 1 menit. Itu salah satu contoh penyelesaian soal mencari waktu. Soal yang ketiga. Pak Ahmad mengisi air di akuarium ikan secara penuh selama 2 menit menggunakan kran air sumur dengan debit air 4 liter per detik. Berapakah volume akuarium ikan yang diisi oleh Pak Ahmad? Dari soal tersebut diketahui D atau debit sama dengan 4 liter per detik dan T atau waktu sama dengan 2 menit. Nah, 2 menit ini kita rubah ke dalam detik. Sama 2 dikali 60 sama dengan 120 detik. Maka jawabannya, karena yang ditanyakan berapakah volumenya, yang ditanyakan volume, maka kita tutup huruf V dengan tangan kita. Maka yang terlihat huruf D dan T. Karena ini sejajar, itu tandanya adalah perkalian, sehingga rumusnya V sama dengan D kali T. Jika sudah diketahui rumusnya, kita langsung masukkan angka yang sudah diketahui tadi, sehingga V sama dengan 4 dikali 120 sama dengan 480 liter. Jadi volume akuarium ikan yang diisi oleh Pak Ahmad adalah 480 liter. Itu contoh soal mencari volume akuarium yang sudah diketahui waktu dan debitnya. Demikian materi kita hari ini mengenai debit. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.